Ketika kita menyakiti orang lain, itu sama juga menyakiti diri sendiri. Kita adalah semua orang. Semua orang adalah kita. Pada awalnya, kalimat itu mungkin terdengar puitis, terdengar filosofis, bahkan terasa abstrak. Namun ketika kita menyelami lebih dalam hakikat keberadaan, hakikat kesadaran, dan hakikat diri menurut para ilmuwan, filsuf, dan para pencari kebenaran dari masa ke masa, maka kalimat ini bukan sekadar ungkapan moral, melainkan gambaran dari realitas terdalam yang bekerja dalam diri kita, dalam alam semesta, bahkan dalam gerak kesadaran yang menjadi fondasi dari segala sesuatu. Ibnu Sina pernah menyeratkan bahwa jiwa manusia memiliki kedalaman yang melampaui batas tubuh, melampaui batas ruang dan waktu. Bagi beliau, kesadaran bukan sekadar fenomena biologis, tetapi sesuatu yang memiliki keterhubungan dengan realitas yang lebih halus. Jika kita menatap ke dalam, dengan keheningan yang benar-benar jernih, kita mulai menyadari bahwa kita bukan hanya individu yang terpisah, melainkan bagian dari satu jaringan keberadaan yang tak pernah berhenti memancar. Ilmu pengetahuan modern mulai menyingkap hal yang senada. Dalam dunia fisika kuantum, para ilmuwan menemukan bahwa alam semesta tidak berdiri atas objek-objek yang terpisah, melainkan atas medan energi yang saling tersambung. Partikel-partikel yang tampak terpisah sesungguhnya terus saling memengaruhi dalam jarak yang jauh sekalipun. Kesadaran manusia, menurut sebagian ilmuwan kuantum, bukan hanya hasil dari kerja otak, tetapi melibatkan dinamika energi halus yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh mekanisme material. Ketika para peneliti meneliti fenomena kesadaran, mereka menemukan hal yang mencengangkan. Pikiran tidak hanya berada di dalam tubuh, tetapi beresonansi dengan medan energi di luar diri. Pikiran kita memancarkan gelombang. Gelombang itu memengaruhi struktur kimia tubuh, memengaruhi emosi, memengaruhi ketenangan batin, bahkan memengaruhi kondisi di sekitar kita. Semakin kita menyadari hubungan antara kesadaran dan energi, semakin kita memahami bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari apapun. Begitu pula yang ditegaskan oleh banyak filsuf sepanjang sejarah. Mereka menggambarkan bahwa di balik keragaman wajah manusia, di balik banyaknya bentuk kehidupan, ada satu kesadaran universal yang bekerja sebagai sumber dari segala pengalaman. Sebagian menyebutnya sebagai kesadaran murni, sebagian menyebutnya sebagai jiwa semesta, dan bagi para bijak, kesadaran itu adalah pantulan dari Sang Pencipta. Ibnu Sina memandang bahwa setiap manusia membawa cahaya kejiwaan yang berasal dari sumber yang satu. Jiwa-jiwa kita berasal dari asal yang sama, sehingga setiap luka yang kita berikan pada seseorang sesungguhnya menciptakan bayangan dalam jiwa kita sendiri. Ketika kita merendahkan seseorang, kita sedang merendahkan cermin dari diri kita. Ketika kita membantu seseorang bangkit, kita sedang mengangkat bagian dari diri kita yang sebelumnya terjatuh. Dalam perspektif spiritual, terutama dalam tradisi falsafah timur dan tasawuf, kesadaran manusia dianggap sebagai pancaran ilahi. Bukan berarti manusia adalah Tuhan, tetapi manusia membawa sisi ilahi sebagai cahaya batin yang memungkinkan kita memahami, merasakan, dan mencintai. Karena itu, ketika kita berbuat baik, kita sedang memuliakan cahaya itu. Dan ketika kita melukai sesama, kita sedang menodai cermin yang memantulkan cahayanya dalam diri kita. Energi pikiran memainkan peran penting dalam semua ini. Pikiran bukan hanya sekadar bayangan dalam otak. Setiap pikiran yang kita hadirkan, baik itu ketenangan atau kegelisahan, kasih atau kebencian, syukur atau keluh kesah, mempunyai getaran yang merambat ke dalam tubuh fisik, pikiran orang lain, bahkan lingkungan di sekitar kita. Karena itu, ketika seseorang tenggelam dalam niat buruk, tanpa sadar ia sedang merusak medan energinya sendiri. Dan ketika ia tenggelam dalam kasih, kebaikan itu kembali kepadanya dalam bentuk ketenangan dan kelapangan jiwa. Jika kita memahami ini, kita mulai mengerti bahwa hakikat diri bukanlah aku yang terpisah dari kamu. Kita semua berada dalam satu jalinan besar, seperti serat-serat halus yang saling terkait dalam sebuah kain yang luas. Setiap tarikan pada salah satu serat mengguncang keseluruhan kain. Maka,
Menyakiti seseorang adalah mengguncang jaringan kehidupan yang juga menahan diri kita sendiri. Inilah mengapa banyak tradisi bijak selalu menekankan pentingnya ketulusan, kasih, dan kebaikan. Bukan hanya karena kebaikan adalah hal yang moral atau etis, tetapi karena kebaikan adalah cara kita menyelaraskan diri dengan struktur paling dalam dari alam semesta. Kebaikan menyamakan frekuensi kita dengan harmoni kosmik. Dan harmoni itu kembali memulihkan luka-luka batin yang tidak pernah kita sadari. Ketika kita lebih memahami hubungan antara kesadaran dan energi, kita juga lebih sadar bagaimana satu pikiran dapat mengubah realitas. Kita mulai melihat bahwa dunia luar bukan hanya sesuatu yang kita lihat, tetapi sesuatu yang kita ciptakan bersama melalui getaran kolektif. Realitas adalah pancaran dari isi pikiran. Dan isi pikiran adalah cermin dari kualitas jiwa. Karena itu, transformasi batin adalah kunci untuk mengubah pengalaman hidup. Transformasi batin bukan berarti kita menjadi seseorang yang baru. Transformasi batin adalah pulangnya kesadaran kepada hakikat aslinya. Tenang, jernih, penuh kasih, dan menyadari bahwa kita semua terhubung. Ibnu Sina sangat menekankan pentingnya mengenal hakikat diri. Bagi beliau, mengenal diri bukan hanya memahami karakter atau kebiasaan kita, tetapi memahami dari mana kesadaran kita berasal, bagaimana ia bekerja, dan bagaimana ia terhubung dengan sumbernya. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia memahami bahwa konflik dengan orang lain sebenarnya adalah konflik dengan bagian dari diri sendiri yang belum sembuh. Dan semakin seseorang menumbuhkan cinta dalam batinnya, semakin ia mampu menyembuhkan luka-luka yang ada di luar dirinya. Dalam perjalanan pemahaman ini, kita mungkin mulai merasakan bahwa setiap manusia yang kita temui adalah guru. Ada yang mengajarkan kesabaran, ada yang mengajarkan ketegasan, ada yang mengajarkan kelembutan, dan ada yang mengajarkan bagaimana melepaskan. Semua interaksi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, adalah bagian dari proses penyadaran bahwa kita sedang bercermin pada diri sendiri. Di titik ini, pemahaman ilmiah dan pemahaman spiritual bertemu. Ilmu menunjukkan bahwa energi tidak pernah berdiri sendiri. Spiritualitas menunjukkan bahwa kesadaran adalah satu. Dan pengalaman hidup menunjukkan bahwa setiap interaksi adalah pembelajaran. Ketika semua ini bersatu dalam kebijaksanaan, kita mulai memahami apa yang dimaksud kalimat itu. Ketika kita menyakiti orang lain, itu sama juga menyakiti diri sendiri. Kita adalah semua orang. Semua orang adalah kita. Bayangkan jika manusia hidup dengan kesadaran ini. Dunia akan terasa lebih lembut. Konflik mudah diredakan karena setiap orang melihat dirinya dalam diri orang lain. Kebencian perlahan luruh karena tidak ada gunanya menusuk cermin dengan pisau. Dan cinta tumbuh karena kita menyadari bahwa setiap jiwa membawa cahaya yang sama, hanya saja tertutup oleh debu pengalaman, luka, dan ketakutan. Transformasi batin terjadi ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kuasa untuk memilih pikiran yang kita pancarkan. Ketika kita memilih ketenangan daripada kemarahan, memilih pengertian daripada penghakiman, memilih cinta daripada luka lama, maka perlahan kita sedang mengubah medan energi di sekitar kita. Tanpa disadari, dunia pun merespons perubahan batin itu. Dalam waktu yang panjang, perubahan batin itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Karakter menjadi takdir. Dan takdir itu bukan datang dari luar, melainkan dari cara kita memancarkan energi kesadaran ke dalam kehidupan. Jika seseorang bertanya, bagaimana caranya memulai transformasi itu? Jawabannya sederhana, mulai dari kesadaran kecil. Kesadaran untuk memperhatikan pikiran. Kesadaran untuk memahami emosi. Kesadaran untuk melihat manusia lain sebagai bagian dari diri sendiri. Kesadaran untuk memaafkan, bahkan ketika luka itu masih terasa. Kesadaran untuk mencintai, bahkan ketika dunia tampak keras. Dan kesadaran untuk kembali kepada cahaya ilahi yang selalu menyertai jiwa, meskipun sering kita abaikan. Ketika kesadaran tumbuh, energi kita berubah. Ketika energi berubah, getaran hidup berubah. Ketika getaran hidup berubah, realitas berubah. Dan perubahan itu tidak harus dramatis.
Ia bisa muncul dalam bentuk keheningan kecil, dalam kedamaian ketika bangun di pagi hari, dalam kemampuan untuk tidak tersinggung oleh hal-hal kecil, dalam kesediaan untuk memahami orang lain sebelum menghakimi. Itu semua adalah tanda bahwa transformasi batin sedang bekerja. Disinilah pengaruh pemikiran Ibnu Sina terasa begitu relevan, meskipun telah berlalu 1000 tahun. Ia mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang membawa potensi penyembuhan. Penyembuhan bukan hanya fisik, tetapi penyembuhan batin, pikiran, dan jiwa. Penyembuhan itu terjadi ketika kita memahami bahwa kita tidak terpisah dari siapapun, bahwa setiap tindakan terhadap orang lain akan kembali kepada diri sendiri. Dalam keheningan batin, kita mulai merasakan bahwa kesadaran universal itu nyata. Kita mulai merasakan bahwa ada kekuatan lembut yang menghubungkan semua kehidupan. Ada energi halus yang menembus ruang dan waktu, menyentuh jiwa-jiwa yang terbuka. Dan setiap jiwa yang tersentuh cinta akan menyentuh jiwa lainnya dengan cara yang sama. Seperti gelombang yang menyebar dalam air yang tenang. Jika kita menjaga pikiran kita untuk tetap jernih, tetap penuh cinta, dan tetap terhubung dengan cahaya ilahi, maka dunia di sekitar kita akan ikut berubah. Karena dunia luar adalah bayangan dari dunia dalam. Dan dunia dalam adalah gerbang menuju kesadaran universal. Dengan memahami semua ini, perjalanan hidup tidak lagi terasa seperti jalan yang penuh keterpisahan. Ia menjadi perjalanan pulang. Perjalanan menuju diri. Perjalanan menuju kesadaran yang satu. Dan di sanalah kita akhirnya mengerti, kita adalah semua orang. Semua orang adalah kita. Kita tidak pernah benar-benar sendirian. Kita selalu terhubung, selalu bersentuhan, selalu memengaruhi satu sama lain dengan energi dan kesadaran yang kita pancarkan. Semoga pemahaman ini membuka pintu bagi transformasi batin yang lebih dalam, lebih lembut, dan lebih penuh cahaya. Ketika kita memahami bahwa seluruh realitas bergerak melalui kesadaran, kita mulai menatap hidup dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang saling terpisah, tetapi sebagai lanskap energi yang terpadu. Dalam lanskap itu, setiap pikiran menjadi bibit, setiap perasaan menjadi air yang menyuburkan, dan setiap tindakan menjadi buah yang pada akhirnya akan kita tuai. Ibnu Sina mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki bentuknya di alam pikiran sebelum ia menjelma di alam fisik. Inilah yang membuat manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah hidupnya melalui cara ia berpikir. Pikiran bukan sekadar bayangan internal. Pikiran adalah energi yang memiliki arah. Ia bisa membangun, ia bisa meruntuhkan, ia bisa memperluas, atau ia bisa mempersempit. Ketika seseorang menyadari kekuatan pikiran ini, ia mulai berhati-hati pada apa yang ia tanamkan di dalam batinnya. Ia mulai memperhatikan dialog internalnya. Ia mulai bertanya, apakah pikiran ini membawa kedamaian atau justru membawa kegelisahan? Apakah ia mendekatkan saya kepada diri sejati, atau justru menjauhkan saya dari cahaya ilahi? Kesadaran yang tajam membuat kita mampu membaca getaran pikiran sendiri. Setiap pikiran baik menghasilkan ketenangan seperti angin sejuk yang menyapu lembut. Setiap pikiran buruk menghasilkan ketegangan seperti gelombang liar yang mendorong kita keluar dari keseimbangan. Perubahan kecil di batin menciptakan efek besar di luar diri kita. Itulah sebabnya mengapa para filsuf dan ilmuwan spiritual selalu menekankan pentingnya menjaga kualitas pikiran. Jika kita melihat kehidupan melalui perspektif ini, maka setiap interaksi menjadi sarana untuk memperhalus kesadaran. Saat seseorang menyinggung kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai peluang untuk melatih kedewasaan batin. Saat seseorang menyakiti kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai cermin yang menunjukkan bagian dalam diri yang perlu disembuhkan. Dan ketika seseorang mencintai kita bisa melihat itu sebagai pengingat bahwa cinta adalah bahasa universal yang mengalir dari sumber yang sama. Ketika hubungan antar manusia dipandang sebagai gerak energi yang saling bertukar, kita menyadari hal yang penting. Tidak ada satupun hubungan yang benar-benar sia-sia. Semua membawa pelajaran. Semua membawa makna. Semua membawa pesan. Sebagian orang hadir untuk mengajarkan arti kesabaran.
Sebagian lain hadir untuk mengajarkan arti kekuatan. Sebagian mengajarkan arti penerimaan. Dan ada yang hadir untuk mengajarkan arti melepaskan. Semua itu adalah bagian dari skenario besar yang dibentuk oleh kesadaran universal. Seolah-olah kehidupan sedang berkata kepada kita, lihatlah dirimu melalui mereka. Pahami dirimu melalui perjumpaan itu. Dengan pemahaman seperti ini, kita tidak lagi mudah terjebak dalam rasa benci atau dendam. Kita memahami bahwa menyakiti orang lain berarti memutus aliran energi positif yang seharusnya terus mengalir dalam diri kita. Ketika hati kita penuh luka dan kemarahan, energi itu kembali memudar dalam diri kita sendiri. Kita menjadi tegang, gelisah, dan kehilangan arah. Tetapi ketika kita memilih untuk memaafkan, kita sebenarnya sedang menyembuhkan diri sendiri. Kita membiarkan energi yang buntu mengalir kembali dengan lembut. Pada titik tertentu, kesadaran yang semakin dalam akan membawa kita kepada pemahaman bahwa realitas bukan hanya apa yang terlihat oleh mata. Realitas adalah medan kesadaran yang merespons frekuensi hati kita. Inilah yang dimaksud para bijak ketika mereka mengatakan bahwa dunia luar adalah bayangan dari dunia dalam. Jika hati kita penuh cinta, dunia memantulkan cinta. Jika hati kita penuh ketakutan, dunia memantulkan ketakutan. Jika hati kita gelap, dunia tampak gelap. Jika hati kita cerah, dunia menjadi cerah. Dan dalam perjalanan panjang kesadaran itu, kita akhirnya melihat bahwa kebaikan bukanlah kelemahan. Kebaikan adalah kekuatan tertinggi. Kebaikan adalah bahasa energi. Kebaikan adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan batin. Ketika kita memilih kebaikan, kita sedang memancarkan frekuensi yang paling mampu menyembuhkan bukan hanya diri kita, tetapi jiwa-jiwa lain yang bersinggungan dengan kita. Dalam tradisi Ibnu Sina dan para ahli hikmah lainnya, manusia diberi kemampuan untuk melihat lebih jauh ke dalam diri. Mereka meyakini bahwa ada cahaya yang selalu menyala dalam batin, cahaya yang tidak pernah padam meskipun tertutup debu kehidupan. Cahaya itu adalah cahaya ilahi. Dalam cahaya itu terdapat kesadaran paling murni yang bisa mengubah arah hidup seseorang hanya melalui satu momen keheningan yang mendalam. Ketika kita kembali kepada cahaya itu, kita menemukan bahwa seluruh penderitaan yang kita alami bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih luas. Setiap kesedihan mengajarkan kita arti ketabahan. Setiap kehilangan mengajarkan kita arti melepaskan. Setiap kegagalan mengajarkan kita arti kebijaksanaan. Dan setiap keberhasilan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu terjadi bukan hanya melalui kekuatan kita sendiri, tetapi melalui aliran energi universal yang menggerakkan segalanya. Kesadaran universal bekerja seperti lautan yang luas. Kita semua adalah ombak-ombaknya. Ombak tidak terpisah dari laut. Ombak adalah lautan yang sedang menampakkan diri. Begitu pula manusia. Kita bukan entitas yang terpisah dari sumber. Kita adalah pancaran dari sumber itu. Kita membawa sifat-sifat kesadaran universal dalam diri. Ketenangan, cinta, kecerdasan, dan kemampuan untuk terhubung satu sama lain. Ketika kita memahami ini, kita mulai menyadari bahwa energi yang kita pancarkan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Semakin kita membagikan kedamaian, semakin kita merasakan kedamaian itu mengalir kembali ke dalam batin. Semakin kita membagikan cinta, semakin cinta itu memenuhi ruang hati kita yang paling dalam. Bahkan ketika cinta itu tidak dibalas oleh manusia, ia tetap dibalas oleh alam semesta, karena energi tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk dan kembali kepada sumbernya. Kita hidup dalam dunia yang serba cepat, penuh persaingan, dan seringkali membuat kita lupa bahwa setiap manusia membawa beban yang tidak terlihat. Setiap orang yang tersenyum mungkin sedang menahan luka. Setiap orang yang tampak kuat mungkin sedang rapuh di dalam. Setiap orang yang terlihat kasar mungkin sedang kehilangan arah. Dan setiap orang yang marah mungkin sedang mencari tempat untuk memahami dirinya sendiri. Ketika kita menyadari ini, kita mulai memperlakukan orang lain dengan lebih lembut. Kita mulai berbicara dengan lebih bijaksana. Kita mulai mendengarkan lebih dalam. Kita mulai memberikan ruang bagi orang lain untuk sembuh.
Karena kita tahu bahwa mereka adalah cermin dari diri kita. Ketika mereka sembuh, bagian dalam diri kita juga ikut sembuh. Ketika mereka menemukan kedamaian, kedamaian itu mengalir melalui hubungan energi yang menyatukan semua jiwa. Inilah perjalanan panjang kesadaran. Perjalanan yang tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia, tetapi mengubah cara kita melihat diri sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah semua orang, dan semua orang adalah kita, maka seluruh perbuatan kita menjadi lebih berhati-hati, lebih bermakna, dan lebih penuh cinta. Kita tidak lagi mudah menyakiti, karena kita tahu luka itu akan kembali kepada kita. Kita tidak lagi mudah membenci, karena kebencian itu akan mengotori batin kita sendiri. Kita tidak lagi mudah marah, karena kemarahan itu menguras energi yang seharusnya kita gunakan untuk tumbuh. Perjalanan ini adalah perjalanan untuk kembali pulang. Pulang kepada diri sejati. Pulang kepada kesadaran yang murni. Pulang kepada cahaya ilahi yang selalu menerangi meski sering tersembunyi. Semakin kita pulang, semakin kita memahami bahwa hidup adalah tentang penyatuan, bukan pemisahan. Tentang kasih, bukan permusuhan. Tentang kesadaran, bukan ketakutan. Perjalanan ini tidak harus dilakukan terburu-buru. Kita bisa melangkah perlahan. Satu napas penuh kesadaran. Satu pikiran yang lebih jernih. Satu tindakan kecil yang didasari cinta. Setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada makna terdalam dari keberadaan. Dan dalam perjalanan panjang itu, kalimat ini menjadi kompas bagi jiwa kita. Ketika kita menyakiti orang lain, itu sama juga menyakiti diri sendiri. Kita adalah semua orang. Semua orang adalah kita. Dalam perjalanan menyelami kedalaman kesadaran, kita mulai memahami bahwa diri manusia bukanlah seperti yang tampak di permukaan. Ada lapisan-lapisan halus di dalam jiwa yang selama ini tidak kita sadari. Lapisan yang hanya bisa disentuh ketika kita benar-benar hening, ketika pikiran berhenti berlari dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lainnya. Di momen-momen hening itulah kebenaran paling dalam mulai muncul seperti cahaya lembut yang perlahan menembus kabut. Hening adalah pintu menuju kesadaran. Hening adalah ruang di mana energi batin dapat tersusun kembali. Dan dalam hening, kita mulai melihat bahwa semua yang kita rasakan terhadap orang lain sebenarnya terhubung dengan apa yang kita rasakan terhadap diri sendiri. Misalnya, ketika kita marah kepada seseorang, seringkali kemarahan itu bukan tentang orang itu. Ia adalah gema dari luka lama yang belum sembuh dalam diri. Ketika kita membenci seseorang, kebencian itu muncul dari bagian diri kita yang belum menemukan penerimaan. Dan ketika kita iri kepada seseorang, iri itu lahir dari sisi diri yang merasa tidak cukup. Dengan memahami hal ini, kita menyadari bahwa dunia luar tidak pernah benar-benar menjadi sumber penderitaan kita. Sumber itu selalu berada di dalam, di tempat-tempat tersembunyi yang belum kita sentuh dengan kesadaran. Dengan kata lain, ketika kita menyakiti orang lain, itu sebenarnya adalah cerminan dari bagaimana kita sedang menyakiti diri sendiri jauh sebelum itu terjadi. Pemahaman ini menunjukkan betapa dalam hubungan antara energi pikiran dan realitas kehidupan. Pikiran yang terbentuk dari luka dan ketakutan akan memancarkan frekuensi yang serupa. Dan realitas akan menanggapinya dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman yang sejalan dengan frekuensi itu. Sebaliknya, ketika kita melihat orang lain dengan mata yang lembut, dengan hati yang penuh penerimaan, dunia pun merespons dengan cara yang serupa. Energi adalah bahasa yang tidak bisa berbohong. Ia selalu jujur memantulkan kondisi batin kita. Inilah sebabnya mengapa para ahli hikmah selalu mengajak manusia untuk menata hati sebelum menata dunia. Karena dunia luar hanyalah refleksi dari dunia dalam. Ketika kita berbicara tentang kesadaran universal, kita juga berbicara tentang kesadaran yang melampaui batas identitas. Di balik nama, profesi, usia, status, atau penampilan seseorang, ada satu kesadaran yang sama yang mengalir. Kita bisa memanggilnya ruh. Kita bisa memanggilnya nur. Kita bisa memanggilnya jiwa. Apapun namanya, kesadaran itu berasal dari sumber yang sama. Jika kita melihat setiap manusia dari tempat kesadaran yang dalam ini, maka tidak ada lagi musuh.
Yang ada hanya jiwa-jiwa yang sedang tumbuh. Ada yang tumbuh dengan cepat. Ada yang tumbuh dengan lambat. Ada yang tersandung. Ada yang terjatuh. Ada yang tersesat sejenak sebelum menemukan cahaya lagi. Namun semua sedang berada di jalan yang sama, hanya langkahnya yang berbeda. Setiap jiwa membawa cerita. Setiap cerita membawa pelajaran. Dan setiap pelajaran membawa kita lebih dekat kepada pemahaman bahwa kita sedang berjalan bersama menuju satu tujuan, kembali kepada kesadaran ilahi. Ketika kita menyadari bahwa kesadaran adalah pancaran ilahi, hubungan kita dengan kehidupan berubah secara radikal. Kita mulai memandang dunia bukan sebagai arena konflik, tetapi sebagai tempat belajar. Kita mulai melihat setiap peristiwa sebagai pesan dari sumber itu. Bahkan rasa sakit sekalipun membawa hikmah yang mendalam. Bukan karena kita harus mencintai rasa sakit itu, tetapi karena kita bisa tumbuh melaluinya. Rasa sakit seringkali adalah panggilan untuk pulang. Ia mengajak kita kembali menata kembali cara kita memandang diri. Ia mengajak kita membersihkan pikiran yang selama ini dipenuhi ketakutan, kecemasan, atau kesalahpahaman. Dengan begitu, rasa sakit bisa menjadi jembatan menuju kedewasaan spiritual. Dalam proses transformasi batin, kita perlahan belajar untuk tidak terlalu reaktif terhadap kehidupan. Kita belajar untuk diam sejenak sebelum menanggapi. Kita belajar untuk menarik napas sebelum berkata. Kita belajar untuk memahami sebelum menghakimi. Dan proses itu membuat energi kita semakin halus, semakin lembut, semakin stabil. Seiring waktu, kita menyadari bahwa transformasi batin bukanlah tentang menjadi orang yang sempurna. Transformasi batin adalah tentang menjadi orang yang sadar. Orang yang mampu melihat dirinya sendiri dengan jujur. Orang yang mampu memaafkan dirinya sendiri. Orang yang mampu mengakui kelemahan tanpa merasa rendah. Orang yang mampu mencintai dirinya tanpa menjadi sombong. Dan ketika seseorang mencapai titik itu dalam dirinya, ia menjadi damai. Damai dengan masa lalunya. Damai dengan orang-orang yang pernah menyakitinya. Damai dengan takdir yang sedang ia jalani. Damai dengan rahasia-rahasia yang belum terjawab. Damai dengan misteri kehidupan yang tidak selalu bisa dijelaskan. Dalam kedamaian itu, seseorang menemukan kekuatan. Kekuatan untuk mengubah cara ia memandang dunia. Kekuatan untuk melepaskan beban emosional. Kekuatan untuk menciptakan realitas yang lebih selaras dengan jiwanya. Dan kekuatan untuk melihat manusia lain sebagai bagian dari dirinya. Kesadaran universal mengajarkan kepada kita bahwa kita semua sedang terhubung dalam tenunan energi yang sama. Jika satu orang menderita, getaran penderitaannya akan menyentuh jaringan itu. Jika satu orang bahagia, getaran kebahagiaannya juga menyentuh jaringan itu. Karena itu, membantu orang lain bukan hanya soal moralitas. Membantu orang lain adalah bentuk kecerdasan spiritual untuk menjaga keseimbangan energi dalam diri. Demikian pula, ketika kita menyakiti seseorang, seolah-olah kita merobek sebagian kain energi itu. Robekan itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang kita sakiti, tetapi juga oleh kita sendiri. Kita ikut rusak, kita ikut kehilangan, kita ikut terluka. Sebaliknya, ketika kita memeluk seseorang dengan kasih, energi itu menyebar dan memulihkan bagian-bagian lain dari kain itu, termasuk bagian milik kita. Pemahaman ini membuat kita lebih berhati-hati, lebih penuh welas asih, lebih penuh kesadaran dalam bertindak. Pada akhirnya, perjalanan ini mengarahkan kita kepada satu titik kesadaran yang paling dalam. Kita semua adalah perwujudan dari kesadaran yang satu. Dan kesadaran yang satu itu bersinar melalui mata, senyuman, tindakan, doa, dan perjalanan setiap manusia. Semakin kita memahami hakikat diri ini, semakin kita menghargai keberadaan orang lain. Kita melihat mereka bukan lagi sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara sejiwa dalam perjalanan pulang. Dan dari seluruh pemahaman itu, lahir satu kenyataan, bahwa menyakiti orang lain adalah menyakiti diri sendiri. Kita adalah semua orang. Semua orang adalah kita. Kita adalah cermin yang saling memantulkan. Kita adalah energi yang saling mengalirkan.
Kita adalah kesadaran yang saling menguatkan. Kita adalah satu, meskipun tampak berbeda. Semakin jauh kita masuk ke dalam ruang batin yang tenang, kita mulai menyadari bahwa seluruh kehidupan ini sebenarnya adalah perjalanan memahami diri. Dunia luar adalah ruang tempat kita belajar, tetapi ruang sebenarnya yang perlu dijelajahi adalah dunia dalam. Karena di dalam dirilah tersimpan jawaban-jawaban yang selama ini kita cari. Ibnu Sina sering menyebut bahwa pengetahuan sejati muncul ketika jiwa mulai terhubung dengan sumber cahaya yang melampaui intelektualitas. Pengetahuan itu tidak datang dari kata-kata, bukan dari buku, bukan dari dialog, melainkan dari kesadaran yang merasakan kebenaran. Kesadaran semacam itu muncul ketika batin cukup jernih untuk menangkap bisikan halus yang berasal dari tempat yang lebih tinggi. Dalam suasana batin seperti itu, kita mulai merasakan bahwa batas antara diri dan orang lain semakin memudar. Kita merasakan bahwa ada sesuatu yang mengalir melewati semua makhluk hidup, sebuah kesadaran yang menghubungkan. Kesadaran itu tidak memiliki warna, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki identitas. Ia hanya ada, hadir, mengalir, dan menyatukan. Ketika kita berada dalam keadaan sadar seperti itu, kita melihat orang lain dengan mata yang berbeda. Kita tidak lagi melihat kekurangan mereka sebagai alasan untuk menghakimi, tetapi sebagai tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Kita melihat kesalahan mereka sebagai bagian dari proses mereka untuk belajar. Kita melihat kelemahan mereka sebagai sesuatu yang juga mungkin ada dalam diri kita. Dan pada titik itu, kita mulai menyadari bahwa empati lahir bukan dari pengetahuan, tetapi dari kesadaran bahwa kita adalah satu tubuh yang sama. Kesadaran universal, dalam pandangan para ilmuwan modern, bukanlah konsep mistis. Beberapa di antara mereka menyatakan bahwa otak mungkin bukan sumber kesadaran, melainkan penerima atau pemancar dari medan kesadaran yang lebih besar. Jika ini benar, maka setiap pikiran yang muncul bukan hanya milik pribadi, tetapi resonansi dari medan yang sama. Hal ini memperluas pemahaman kita bahwa ketika kita berpikir negatif tentang seseorang, pikiran itu tidak hilang. Ia masuk ke dalam medan kesadaran itu. Ia menambah kepadatan energi yang sama. Dan energi itu perlahan kembali menyentuh kita dalam berbagai bentuk. Inilah hukum subtil alam semesta yang sering kita abaikan. Apa yang kita pancarkan, kita terima kembali. Sebaliknya, ketika kita mengirimkan niat baik, doa, atau kasih kepada seseorang, bahkan jika ia jauh, bahkan jika ia tidak pernah tahu, energi itu tetap tersampaikan. Ia mengalir dalam jaringan kesadaran itu, menembus batas fisik, dan mencapai jiwa yang menjadi tujuannya. Kadang-kadang orang tersebut merasa lebih tenang tanpa tahu mengapa. Kadang-kadang ia merasa lebih kuat, tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang mengirimkan cahaya kepadanya melalui kesadaran. Dan yang paling menarik, energi itu juga kembali kepada kita. Karena dalam medan kesadaran universal, pemberian adalah penerimaan. Saat kita memberi kedamaian, kedamaian itu masuk ke lapisan terdalam diri kita sebelum mencapai orang lain. Inilah mengapa semakin seseorang tulus berbuat baik, semakin jiwanya menjadi ringan. Sebaliknya, semakin seseorang tenggelam dalam kebencian, jiwanya menjadi berat. Bukan karena ada pihak luar yang menghukum, tetapi karena energi batin itu sendiri menciptakan resonansinya. Jika kita memahami ini, kita akan berhenti melihat kebaikan sebagai pengorbanan. Kebaikan adalah bentuk tertinggi kecerdasan spiritual. Ia adalah cara meningkatkan kualitas medan energi kita sendiri. Ia adalah bentuk penyembuhan paling halus yang bekerja tanpa suara. Dalam proses transformasi batin, kita belajar untuk semakin sedikit bereaksi dan semakin banyak merespons. Reaksi adalah gerakan yang lahir dari ketidaksadaran. Respons adalah gerakan yang lahir dari keheningan. Reaksi memperburuk energi. Respons memperbaikinya. Ketika seseorang menghina kita, reaksi akan membuat kita tenggelam dalam kemarahan. Tetapi respons, yang lahir dari kesadaran dan pemahaman, akan membuat kita melihat bahwa orang itu mungkin sedang berada dalam pergolakan batin. Bahwa ia sedang membawa beban yang lebih berat daripada yang kita bayangkan. Dari sana,
Muncul ruang untuk memahami, bukan membalas. Ketika seseorang mengecewakan kita, reaksi akan memunculkan kekecewaan yang memutus hubungan. Tetapi respons akan mengajarkan bahwa mungkin orang itu belum mampu memberi lebih dari apa yang ia miliki saat itu. Dari sini muncul ruang bagi penerimaan. Dan dari penerimaan muncul kedamaian. Ketika seseorang menyakiti kita, reaksi membuat luka itu semakin dalam. Tetapi respons mengubah luka itu menjadi pelajaran. Pelajaran untuk lebih kuat, lebih bijak, lebih lembut pada diri sendiri. Itulah cara kesadaran bekerja. Ia mengubah setiap pengalaman menjadi bahan untuk tumbuh. Bahkan pengalaman yang paling menyakitkan pun bisa menjadi pintu bagi transformasi paling besar dalam hidup. Semakin dalam kita memahami diri, semakin kita memahami bahwa setiap jiwa sedang mencari jalannya masing-masing. Tidak ada jiwa yang benar-benar jahat. Yang ada hanyalah jiwa yang terputus dari cahaya aslinya. Jiwa yang masih tertutup oleh rasa takut. Jiwa yang masih mencari tempat untuk merasa aman. Jiwa yang belum mengenal dirinya sendiri. Ketika kita melihat seseorang seperti itu, kita mulai merasakan belas kasih. Bukan belas kasih yang merendahkan, tetapi belas kasih yang terlahir dari pemahaman bahwa ia adalah bagian dari diri kita. Ia adalah serpihan lain dari kesadaran yang sama. Ia adalah diri yang memakai wajah berbeda. Dari pemahaman itu, kita mengerti mengapa para bijak tidak pernah mengajarkan balas dendam. Mereka mengajarkan pemaafan. Karena memaafkan bukan hanya membebaskan orang lain. Memang itu bagian darinya. Tetapi yang lebih penting, memaafkan membebaskan diri sendiri. Ia memotong rantai energi negatif yang menahan kita. Ia membuka ruang baru dalam batin yang sebelumnya tertutup oleh rasa sakit dan keluh kesah. Jika kita melihat hidup dari perspektif energi, pemaafan adalah cara paling cepat untuk menyembuhkan diri. Ia mengubah frekuensi batin dalam sekejap. Ia mengalirkan cahaya ke tempat-tempat gelap dalam hati. Ia membuka pintu bagi energi baru untuk masuk. Energi yang lebih tenang, lebih jernih, lebih selaras. Dan dari ruang batin yang jernih itu, kita mulai memahami hakikat diri yang lebih tinggi. Hakikat diri yang tidak terbatas oleh tubuh, tidak terikat oleh waktu, tidak dipengaruhi oleh keadaan luar. Hakikat diri itu adalah kesadaran murni yang menjadi saksi dari semua pengalaman. Ia tidak pernah terluka, ia tidak pernah takut, ia tidak pernah kekurangan. Ia hanya menyaksikan, ia hanya hadir, ia hanya mengetahui. Ketika kita menyadari keberadaan saksi ini, kita mulai memahami hal yang sangat penting, bahwa kita bukan pikiran kita. Kita bukan rasa sakit kita. Kita bukan ketakutan kita. Kita bahkan bukan masa lalu kita. Kita adalah kesadaran yang menyaksikan semua itu. Dan karena kita adalah kesadaran itu, kita memiliki kemampuan untuk mengubah arah hidup kapanpun kita memutuskan untuk kembali pulang ke jati diri. Pemahaman inilah yang menjadi inti dari transformasi batin. Transformasi yang tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi sedikit demi sedikit, setiap kali kita menyadari sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali kita memilih kebaikan. Setiap kali kita memilih pemahaman. Setiap kali kita memilih cinta. Pada akhirnya, kita sampai pada satu titik kesadaran yang indah, bahwa tidak ada satupun manusia yang benar-benar terpisah dari kita. Dalam level terdalam realitas, kita adalah satu kesadaran yang sedang mengalami dirinya sendiri melalui banyak bentuk. Kita adalah satu energi yang sedang mempelajari dirinya melalui banyak cerita. Kita adalah satu cahaya yang sedang melihat dirinya melalui banyak mata. Dan dari seluruh pemahaman itu lahirlah kebenaran yang sederhana tetapi mendalam. Ketika kita menyakiti orang lain, itu sama saja kita menyakiti diri sendiri. Kita adalah semua orang. Semua orang adalah kita. Pada akhirnya, setelah seluruh perjalanan panjang ini, perjalanan menyelami energi, kesadaran, pikiran, jiwa, dan hakikat diri, kita tiba di satu titik sunyi. Titik di mana semua konsep mulai larut, semua definisi melembut, dan semua kata-kata kehilangan bentuknya. Di titik ini, yang tersisa hanyalah keheningan yang luas. Keheningan yang tidak menakutkan,
tetapi menyembuhkan. Keheningan yang tidak kosong, tetapi penuh. Penuh cahaya yang lembut. Penuh pemahaman yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa dunia. Di dalam keheningan seperti ini, kita mulai merasakan sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah kita sadari. Bahwa hidup ini sangat rapuh, dan pada saat yang sama sangat sakral. Bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, setiap getaran hati yang kita biarkan lahir, semuanya punya gema yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Kita seringkali berpikir bahwa hidup hanyalah tentang perjalanan pribadi, tentang tujuan, tentang pencapaian, tentang rasa ingin dihargai, tentang merasa cukup, tentang menemukan tempat kita di dunia. Padahal, jauh lebih dalam dari itu semua, hidup selalu mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa kita bukan sendirian. Bahwa keberadaan kita tidak akan pernah terlepas dari keberadaan orang lain. Bahwa kebahagiaan kita selalu terikat dengan kebahagiaan jiwa-jiwa lain yang tumbuh bersama kita. Dan dalam keheningan yang semakin dalam, kita mulai merasakan bahwa ada aliran lembut yang menghubungkan kita dengan semua kehidupan. Aliran itu mengalir tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa batas. Ia mengalir di balik nafas kita, di balik tatapan orang yang kita temui, di balik langkah sederhana seseorang yang bahkan tidak kita kenal. Ia mengalir dalam senyuman kecil, dalam doa-doa yang dipanjatkan dengan lirih, dalam air mata yang jatuh ketika jiwa memanggil pulang. Ia mengalir dalam seluruh gerak kehidupan. Kesadaran universal yang selama ini kita bicarakan bukanlah sesuatu yang jauh di luar sana, berada di balik langit atau tersembunyi di balik misteri kosmos. Kesadaran itu sebenarnya sangat dekat. Ia adalah keheningan di dalam dada kita. Ia adalah keteduhan di antara dua tarikan napas. Ia adalah ruang halus tempat hati kita beristirahat. Ia adalah suara kecil yang selama ini kita abaikan karena kehidupan terlalu bising. Padahal suara itu tidak pernah berhenti memanggil kita. Dan jika kita mendengarnya dengan sungguh-sungguh, kita akan menyadari bahwa suara itu terus mengatakan hal yang sama sejak awal. Pulanglah. Pulanglah kepada dirimu. Pulanglah kepada kesadaranmu. Pulanglah kepada cahaya yang sudah ada di dalammu sebelum dunia ini mengajarkanmu ketakutan, luka, atau perpisahan. Pulanglah. Mungkin kita merasa tidak layak. Mungkin kita merasa terlalu rusak. Mungkin kita merasa sudah terlalu jauh dari cahaya. Namun kebenarannya adalah, tidak ada satupun jiwa yang terlalu jauh untuk kembali. Cahaya tidak pernah padam. Ia hanya tertutup sementara oleh debu pengalaman, oleh badai kehidupan, oleh rasa sakit yang kita simpan terlalu lama. Namun ketika debu itu perlahan memudar dan badai mereda, kita akan melihat cahaya itu bersinar dengan cara yang lebih dalam dari sebelumnya. Cahaya itu tidak hilang. Ia menunggu. Dan ketika kita mulai melihat dunia dengan mata kesadaran itu, semuanya berubah. Kita mulai memahami bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar melawan kita. Ia mendidik kita. Ia mengajak kita tumbuh. Ia mempersiapkan kita untuk menjadi versi diri yang mampu membawa cinta ke tempat-tempat yang sebelumnya gelap. Setiap rasa sakit menjadi pelajaran. Setiap kehilangan menjadi pintu. Setiap pertemuan menjadi pesan. Setiap perpisahan menjadi guru. Dari semua itu, kita mulai memahami bahwa cinta adalah satu-satunya energi yang benar-benar bertahan. Cinta adalah satu-satunya kekuatan yang tidak pernah bisa dihancurkan oleh waktu, oleh keadaan, atau oleh kematian sekalipun. Cinta adalah bahasa jiwa. Ia melampaui logika, melampaui tubuh, melampaui seluruh perbedaan yang kita gunakan untuk membatasi diri. Dan cinta yang paling murni adalah cinta yang muncul dari kesadaran bahwa kita semua terhubung. Cinta yang memahami bahwa tidak ada aku dan kamu yang benar-benar terpisah. Cinta yang melihat bahwa semua luka manusia adalah satu luka. Semua harapan manusia adalah satu harapan. Semua pencarian manusia adalah satu pencarian. Kita semua sedang mencari rumah yang sama, rumah batin kita, rumah kesadaran kita, rumah cahaya kita. Ketika kita mulai memahami ini dengan hati yang jernih, kita berhenti menyakiti orang lain. Bukan karena takut dosa,
Bukan karena takut karma. Bukan karena ingin dipuji. Tetapi karena kita merasakan secara langsung bahwa setiap luka yang kita berikan pada orang lain kembali melukai diri kita. Dan setiap cinta yang kita berikan kepada orang lain kembali menyembuhkan bagian diri kita yang paling dalam. Kita mulai berbicara lebih lembut. Kita mulai berpikir lebih bijaksana. Kita mulai bertindak dengan hati yang lebih penuh. Kita mulai mendengarkan dunia dengan telinga yang berbeda. Dan dalam perubahan lembut itu, kita menemukan kedamaian. Kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah. Bukan berarti hidup tanpa rasa sakit. Bukan berarti hidup tanpa kehilangan. Kedamaian berarti bahwa kita menemukan pusat yang kokoh di dalam diri kita. Pusat yang tidak goyah meski dunia di luar berubah. Pusat yang tetap terang meski gelap menghampiri. Pusat yang tetap memeluk meski kehidupan memisahkan. Itulah kedamaian yang lahir dari kesadaran. Kedamaian yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diberikan oleh orang lain, dan tidak bisa dicuri. Kedamaian yang hanya muncul ketika kita kembali mengenal diri kita yang terdalam. Dan di titik inilah, kita sepenuhnya memahami makna kalimat yang menjadi nafas dari seluruh perjalanan ini. Ketika kita menyakiti orang lain, itu sama juga menyakiti diri sendiri. Kita adalah semua orang. Semua orang adalah kita. Kita adalah satu tubuh kesadaran. Satu nafas kehidupan. Satu cahaya ilahi yang memancar dalam banyak bentuk. Semoga perjalanan panjang ini menjadi pengingat bagi jiwa kita untuk senantiasa kembali pulang. Kembali kepada kesadaran. Kembali kepada keheningan. Kembali kepada cinta. Kembali kepada diri. Dan semoga cahaya itu, yang menyinari perjalanan kita malam ini, terus menyertai langkah kita kemanapun kita melangkah. Hingga akhirnya, ketika kita benar-benar pulang, kita menyadari bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tidak sekalipun. Semoga kedamaian selalu menyelimuti perjalananmu. Semoga jiwamu selalu diterangi oleh cahayanya. Dan semoga hati kita semua selalu menemukan jalan pulang. Setiap hari, setiap waktu, setiap napas. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan panjang ini. Jika Anda merasakan ketenangan, menemukan makna baru, atau merasa sedikit lebih dekat dengan diri Anda sendiri, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar reflektif, dan membagikan video ini kepada siapapun yang mungkin sedang membutuhkan cahaya dalam hidupnya. Dukung terus channel ini dengan subscribe, agar kita bisa tumbuh bersama dalam kesadaran, dalam kedamaian, dan dalam perjalanan kembali kepada diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga kedamaian selalu menyertai langkahmu.